Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Sipa Karewa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Pada episode ini kita akan mengupas tema yang sangat menarik dan relevan, yaitu pemberdayaan zakat dan wakaf dalam perspektif ekonomi syariah. Kita akan berbincang tentang bagaimana dua instrumen keuangan yang sangat dua instrumen sosial maksud saya yang yaitu zakat dan wakaf yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi umat, mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat sistem ekonomi berbasis keadilan. Bersama saya Darneli dan tentunya telah hadir bersama kita yaitu narasumber yang sangat fasih dalam eh, membicarakan atau membahas tentang zakat dan wakaf ini. Beliau adalah Ibu Haja Fatma SEMM. Eh, Beliau menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan Bu telah hadir di podcast Sipa Karewa, di mana kita akan berbincang tentang bagaimana pemberdayaan zakat dan wakaf yang telah dikelola oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Sesuai dengan tema yang akan kita perbincangkan pada hari ini, yaitu pemberdayaan zakat dan wakaf dalam perspektif ekonomi syariah. Mungkin Ibu bisa menjelaskan dulu makna zakat dan wakaf eh, untuk konsumsi masyarakat kita, karena tentunya masyarakat kita itu masih banyak yang taunya zakat, wakaf itu hanya kewajiban tahunan. Kemudian wakaf itu taunya masyarakat itu identik dengan masjid, kemudian makam dan lainnya itu. Mungkin itu ya yang disebutkan 3M-nya Bu ya. Mungkin bisa lebih jauh Ibu menjelaskan tentang ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Nelly. Baik para pemirsa podcast Sipa Karewa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Saya Fatma selaku Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Zakat Wakaf di kantor wilayah Kementerian Agama ini akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan makna zakat dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi syariah. Nah, baik para pemirsa, kita ketahui bersama bahwa zakat dan wakaf itu merupakan filantropi Islam. Nah, di mana zakat ini merupakan kewajiban umat Islam apabila memiliki harta dan memenuhi nisab dan haulnya Iya, untuk dibayarkan. iya, Eee, Walaupun di masyarakat kita kebanyakan hanya tahunya zakat fitrah, iya betul. sedangkan, zakat mal jarang terjangkau. Mm. Nah, ini mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa zakat mal itu ada beberapa macam, Mm-mm. termasuk salah satunya adalah zakat profesi. Iya. Nah, untuk pengelolaan zakat sendiri, ini dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Mm-mm. Yang mana dimaksud dengan zakat yang dikelola Zakat. pemerintah itu adalah Basnas. Heeh. Jadi Basnas ini merupakan lembaga non struktural yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana zakat. Iya, 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 Nah, iya. sedangkan Paham. yang dari masyarakat, masyarakat boleh membantu Basnas Mm-mm. dengan membentuk yang namanya lembaga amil zakat atau LAS. Nah, LAS ini yang tentunya dibentuk oleh masyarakat, ini juga ada tingkatannya sama dengan Basnas. Mm-mm. Ada Basnas RI pusat, Mm-mm. ada Basnas provinsi, ada Basnas kabupaten. Iya, iya. Begitu pula dengan LAS. Nah, kalau LAS ini ada namanya LASNAS, LAS nasional. Nah, ada apapun persertanya saya kira nanti kita jelaskan, tapi kita kembali lagi ke makna zakat tadi. Nah, tentunya kalau untuk dana zakat itu sendiri, harus jelas pendistribusiannya. Iya betul Bu. Iya. Nah, jadi, kita ketahui bersama bahwa kalau berbicara zakat, itu
memang kewajiban dan peruntukannya juga sangat jelas. betul. Ada 8 asnaf Mhm. yang harus dibagikan, yaitu asnaf fakir, Fakir, miskin, miskin, amil, hamil. gorimin, mu'allaf, riqab, dan, fisabilillah serta ibnu sabil. Nah, itulah yang wajib dikelola oleh, eee, Basnas dan Basnas. maupun LAS. Nah, bagaimana berbicara terkait dengan pemberdayaannya? Ya, Bukan betul. berarti yang wajib ini tidak bisa diberdayakan. Mhm. Nah, bisa saja dana-dana zakat untuk miskin ini kita berikan dalam bentuk produktif. Mmm. Oh ya, mungkin tadi saya lupa menambahkan bahwa di samping dana zakat ada namanya infak dan sedekah. Mmm. Nah, tadi kita, agak lambat membahasnya, karena yang namanya filantropisme itu dikenal dengan siswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Oh, Nah, iya. kita masih fokus dulu ke siswafnya Siswa. zakat, infak, sedekahnya. Nah, kalau untuk sedekah itu kan tidak ada batasannya, begitu pula Mhm. infak. Nah, sepanjang orang ingin berinfak, silahkan, dan itu sebenarnya memang wajib untuk disetorkan ke Basnas. Basnas, ya. Walaupun banyak juga di masyarakat kita yang langsung lebih cenderung ke Memberi ke masyarakat yang penerimanya terkena, langsung, iya. iya. Tapi Oh. undang-undang kita juga harus patuh bahwa memang dalam Al-Qur'an ada namanya amil yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa di antara para penerima, zakat Zakat ini it ada 8, salah satunya adalah amil, dan amil inilah yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dana zakat. Menarik sekali, Bu. Coba, saya mau, tahu lebih jauh, tentu masyarakat juga ingin, mengetahui. Ini kedudukan amil, Bu. Siapa yang menunjuk amil, kemudian, perannya seperti apa amil ini dan apa yang mereka peroleh dalam tugasnya itu? Karena tentu tanggung jawabnya sangat berat ya, Bu, ya. Bayangkan memungut ya, kalau tidak salah memungut, Memungut dan mengelola, memungut dan mengelola ya. zakat. Tentu tanggung jawabnya sangat, berat sekali. Jadi bagaimana prosedur pemilihannya, Bu? Seperti apa dulu? Mmm. Nah, terkait dengan perekrutan amil, Mhm, ya. ini pasti Heeh. berbeda Mhm. antara amil untuk Basnas yang dalam kategori ini, dalam hal ini, sebagai pengelola zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Oh, iya, iya, Nah, iya. beda dengan LAS Mhm, masyarakat. mhm. Tentunya juga ada, persyaratan-persyaratan untuk menjadi seorang amil. Nah, untuk Basnas, untuk perekrutan Basnas ini memang diatur dalam PMA nomor 19 tahun 2024. Ini Mhm. kemarin baru-baru kami sosialisasikan, dan amil-amil yang mendaftar untuk menjadi amil ini, itu melalui rekrutmen, eee, yang sangat kompetitif. Mhm. Artinya dalam hal ini mereka betul-betul bersaing untuk, bisa lolos. Karena tahapannya juga tidak main-main. Di samping tahapan sistem chat, Mhm. itu untuk, pengetahuan secara teori, dan itu juga nanti dilanjutkan dengan wawancara. Dari 10 besar yang Mhm. terpilih dengan nilai tertinggi, itu akan dikirim ke, Basnas Pusat, Pusat, heeh. untuk diseleksi, untuk Basnas Provinsi. Nah, sedangkan untuk Basnas Nasional, itu diseleksi oleh Timsel yang dibentuk oleh Kementerian Agama. Nah, Mmm. kembali lagi tadi ke seleksinya ini. Seorang amil ini mempunyai tanggung jawab dunia dan akhirat. Iya, Bukan hanya betul. sekedar mengumpulkan, tapi Tapi bagaimana mendistribusikan, bagaimana mengelola dana zakat ini dengan baik mhm, untuk diberikan kepada yang betul-betul berhak berhak untuk menerima, menerima. iya. Nah, tentunya mereka juga dituntut, keahlian dalam hal ini. Nah, disinilah perannya Kementerian Agama. Tugas Ya, ya. pemerintah Kementerian Agama adalah melakukan pembinaan dan pengawasan lembaga zakat, termasuk Mmm. Basnas dan Basnas. LAS. Nah, Mmm. seorang amil ini harus mengikuti namanya sertifikasi amil. Nah, ini juga yang merupakan, kemarin, kita dalam sosialisasi bahwa amil-amil yang dibentuk ini harus memiliki sertifikat, Mhm. namanya sertifikasi yang sesuai dengan standar SKKNI, itu sudah ada. Nah, Mhm. eee, untuk wakaf tadi kan ada 2 Iya, ya, betul, tadi zakat itu dan terkait dengan wakaf. zakat infak, wakaf. Nah, kalau untuk zakat itu mungkin pendistribusiannya langsung habis,
Mhm. Begitu diterima, disalurkan, habis. Nah, inilah uniknya wakaf. Wakaf itu harus dikelola dulu, Iya karena yang betul. dibagikan kepada masyarakat atau mauquf alaih adalah hasil manfaatnya, bukan pokoknya. Nah, dalam hal Mmm. ini kategori wakaf ada 2 macam, ada wakaf produktif dan ada wakaf sosial. Nah, wakaf produktif di zaman sekarang ini ada namanya wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah ini yang menarik Bu, wakaf produktif ini. Nah ini kan, sekarang masjid-masjid itu memang masyarakat sudah pergunakan sebagai, wadah usaha Sosial, ya, mhm, wadah ibadah, dan sosial dan usaha. Nah apakah memang masjid itu termasuk dalam kategori wakaf produktif itu Ibu ya? Dan bisa dan sek ya, ya di Sulbar bagaimana, seperti apa ah, ininya, pengelolaannya? kalau kita berbicara terkait dengan wakaf produktif untuk masjid ya. Nah, di sini, masjid-masjid sekarang ini sudah bukan lagi, pemandangan seperti dulu bahwa betul-betul hanya untuk Untuk ibadah beribadah, saja? tapi itu sudah harus ramah musafir, Mhm. ramah anak, dan memang untuk sebagai pusat ekonomi juga di masyarakat sekitar. Nah, Mmm. contoh yang bagaimana yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi untuk masjid. Nah, kita bisa melihat bahwa masjid-masjid yang memiliki lahan yang luas itu bisa diproduktifkan. Mhm. Contoh untuk Sulawesi Barat, Iya iya betul, Bu. Masjid Mhm. Pancasila yang di Polewali itu kan ada penjual-penjual di sekitarnya situ. Nah, itu Mhm. disewakan tanahnya. Mmm, Kios-kios itu menyewa kepada pengelola pengelola masjid. masjid, Mmm. mhm. Terus, sekarang ini kebetulan kemarin kami juga sempat survei, ada masjid di Kecamatan Sampaga, Heeh. kami bincang-bincang dengan nazirnya, ternyata dana yang terkumpul itu, di masyarakat itu, mereka belikan tenda dan kursi, dan itulah yang dipersewakan kepada masyarakat. Hasilnya Mmm, masuk ke pembangunan masjid dan penyalurannya. ya, Ah, iya iya. beberapa mauquf alai di sekitar masjid, boleh anak yatim, boleh beasiswa, Mmm. boleh untuk pemberdayaan ekonomi lagi, termasuk yang di Majene. Majene itu ada rumah yang diwakafkan oleh, wakifnya, Mhm rumah sewa, itu disewakan mhm. dan wakifnya sudah berpesan bahwa hasilnya nanti ini dibagikan ke sekian masjid yang ada di sekitarnya. Nah, itulah semua bentuk-bentuk pemberdayaan wakaf produktif. Oh, iya iya iya. Nah Terus contohnya Bu yang ini, yang wakaf sosial seperti apa Bu? nah wakaf sosial itu, terkait dengan makam. Mhm. Sebenarnya masjid juga banyak kok yang wakaf sosial, artinya betul-betul masjid yang memang hanya sebagai, tempat ibadah. Mhm. Mungkin karena lahan yang luas, tapi ini saya kira tergantung nazirnya, tergantung pengelolanya. Bagaimana mereka punya inovasi dan kreativitas Mhm. agar, masjid yang mereka lola bisa menghasilkan dan memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Baik, Bu. Tadi ini menarik sekali ya, ternyata pembagian, wakaf itu ada produktif dan ada sosial, tapi keduanya menghasilkan nilai ya, Bu, ya, dan keduanya juga bisa disalurkan kepada penerimanya dalam ya yang termasuk dalam 8 asnaf itu. Tapi, Bu, saat ini saya sering mendengar, isu-isu tentang, gugatan terhadap, eee aset-aset wakaf ini, Bu. Ada ahli waris yang tiba-tiba datang mengklaim bahwa itu warisan saya dan saya tidak tahu kalau, keluarga saya setelah mewakafkan, baik itu di sekolah, terus masjid, kuburan, itu ini digugat, Bu. Jadi bagaimana apa ya, pemerintah, menyikapi hal ini? Apakah, itu memang bisa dipertahankan atau dibawa ke ranah hukum, seperti apa, Bu? Baik, memang kalau kita berbicara tentang wakaf, itu tidak bisa terlepas dari sengketa wakaf juga. Ah, Oh, ada namanya sengketa wakaf iya, ya, Bu, ya? itu Oh, iya iya. jujur Mhm saja itu banyak PR di kami terkait dengan penyelesaian-penyelesaian seperti itu. Tapi, mungkin memang ini karena literasi yang kurang ya kepada masyarakat tentang wakaf. mhm. Di mana potensi-potensi wakaf ini yang harusnya memberikan dampak kepada masyarakat,
harus terputus amal jariahnya si pewakif akibat adanya Mhm. sengketa-sengketa yang ditimbulkan oleh ahli waris mereka. Iya. Nah, itu kan Mmm. kasihan kepada ahli warisnya. Nah, Mmm. ini kami selalu mensosialisasikan bagaimana mengamankan Mmm. aset-aset wakaf itu melalui penerbitan akta ikrar wakaf ataupun dan sertifikasi wakaf. Mhm mhm. Bahkan sekarang ini kita sudah melakukan MOU dengan, eee, Kementerian ATR BPN dan Pengadilan Agama Mhm. terkait dengan persoalan-persoalan sengketa wakaf. Ah, kenapa banyak masalah wakaf? Kita ketahui bersama bahwa banyak masjid-masjid kita yang diwakafkan secara lisan oleh Oh, para pewakif. orang tua terdahulu yang Mhm. mewakafkan tanahnya Mhm. bahwa hanya sebatas saling kepercayaan Mhm tanpa mhm. adanya pengadministrasian. Oh, iya Nah, iya. bisa jadi mungkin untuk ahli waris keturunan pertama dan kedua masih aman. Iya iya iya, Tapi betul betul betul. siapa yang bisa menjamin ahli waris keturunan ketiga, keempat, dan seterusnya? Karena yang kita tahu bahwa wakaf ini kan sifatnya abadi. Mhm. Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 itu sangat jelas bahwa tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan jaminan, Mhm. dan tidak boleh ditukarkan ke tempat Mhm lain, mhm. kecuali ada Mhm. pengecualian, Mhm. itu kecuali melalui izin Menteri Agama. Oh, Untuk gitu. pertukaran itu boleh. Itu. Nah, sekarang untuk sertifikasi tanah wakaf ini mungkin juga sekaligus kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Mhm. yang mengetahui lokasi-lokasi masjidnya bahwa ini belum ada sertifikat wakafnya. Mhm. Segera untuk mendaftarkan ke KUA KUA setempat dengan tentunya melampirkan bukti kepemilikan tanahnya. Iya Karena iya. kenapa? Takutnya nanti, eee, tanah yang diwakafkan bukan miliknya, tapi ada pemilik lain. Betul Jadi memang betul. harus butuh kita administrasi. Jangan sampai nanti tanah itu sudah diwakafkan, pewakifnya sudah menikmati nanti di, alam kubur, Mhm. tiba-tiba terhenti, karena ada yang menyerobot. Betul Nah betul. nah melalui sertifikasi tanah wakaf, insya Allah itu akan aman sekali. Sampai kapanpun tanah itu tidak akan berpindah tempat, Mhm. berpindah kepemilikan dan ataupun diambil alih oleh, Ahli waris. pihak ketiga. Pihak ketiga, ya ya. Apakah dia ahli waris atau penggugat lainnya. Jadi itu ya, Ya harus, disertifikatkan nih tanah-tanah wakaf tersebut ya, Bu, ya. ya Baik sahabat religi, semakin menarik ya perbincangan kita hari ini. Tapi ada satu hal lagi yang membuat saya penasaran nih, Bu, yang ingin saya gali. Terkait dengan wakaf uang, Bu. Itu peruntukannya seperti apa dan apakah, 8 asnaf itu juga harus terpenuhi dalam pengelolaannya atau penyalurannya? ya. Baik terkait dengan gerakan wakaf produktif. Sebenarnya ini sudah berapa tahun yang lalu masih Mmm. dicanangkan oleh Pak Jokowi, Mhm. ada namanya Gerakan Wakaf Uang, Gerakan Nasional Wakaf Uang namanya GNWU. Nah, GNW. ya, gerakan wakaf produktif ini sebenarnya menjadi cerminan besar Kementerian Agama agar menjadi institusi yang memberikan dampak kepada masyarakat. Mmm. Melalui pengumpulan-pengumpulan wakaf uang ini, Mhm. kita sebenarnya ini sudah ada loh, wakaf uang Kementerian Agama. Mhm. Tahun ini, sudah terkumpul 5 miliar. Mhm. Nah, walaupun memang di Sulawesi Barat ini belum maksimal karena itu mungkin terkait dengan literasinya yang kurang ya. Untuk yang terkumpul kemarin di ASN Kementerian Agama secara nasional, itu sudah terkumpul 5 miliar dan rata-rata yang melakukan wakaf uang itu hanya 10.000, 20.000, tiga Mhm. puluh ribu. Itu kalau kita lihat potensi jumlah ASN kita, Mhm. misalkan, ASN kita berapa jumlah untuk Sulawesi Barat ini, Mhm. pegawainya. Itu kalau Tentu. dikali 10.000 saja dalam 1 bulan, selama 1 tahun, itu kita dapat miliaran. Nah, Betul. kalau wakaf uang itu juga ada 2 macam. Ada namanya wakaf uang, ada namanya wakaf melalui uang. Nah, kalau wakaf uang itu dikelola namanya oleh LKSPWU.
lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Dalam hal ini kalau untuk di Sulawesi Barat baru, BSI dan Bank Muamalah. Nah, Mmm. tapi, kebetulan kemarin kita sudah mengajukan juga untuk Ban Sulselbar Syariah, karena biar Mhm. bagaimana kita harus membangkitkan juga perbankan yang ada di Sulawesi Barat, ternyata sudah masuk dalam proses pendaftaran. Nah, Mhm. inilah yang akan kita gerakkan nanti bekerja sama dengan BWI, Mhm. Badan Wakaf Wakaf. Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, kita akan mencanangkan juga gerakan wakaf uang untuk ASN yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Iya iya iya. Nah, dengan penguatan literasi nanti, insya Allah kita akan melakukan penguatan literasi, bagaimana pemberdayaan, wakaf produktif ini, terutama wakaf uang tadi, Iya iya dan betul. wakaf melalui uang. Nah, bedanya wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Kalau Iya, wakaf uang, objek wakafnya adalah uang. uang ya. Jadi uang itu tidak boleh berkurang. Nah, itulah uniknya wakaf. Mhm. Karena wakaf itu abadi sifatnya. Jadi kalau wakaf uang itu harus utuh, tidak boleh berkurang. Mhm. Karena yang dibagikan adalah hasil pengelolaan dari wakaf Uang uang uang. tersebut itu. Mhm. Nah, kalau wakaf melalui uang, yang menjadi objek wakaf adalah barang yang dibeli dari pengumpulan uang. Contoh misalnya, ada orang mengeluarkan wakaf melalui uang, "Saya melelang tanah ini, mau Mhm. dibangun masjid." Iya betul, Nah, mhm. silakan membeli per meternya sekian. Oh, lima iya ratus iya. ribu per meter atau 200.000 per meter. Berarti itu Mhm. namanya wakaf melalui uang. Yang Mmm. menjadi objek wakaf bukan uangnya, tapi adalah tanah yang Tanah, dibeli iya iya melalui iya. wakaf tersebut. Nah, Betul itu yang perlu betul. dijelaskan. Nah, dikaitkan dengan wakaf produktif, sekarang ini Kementerian Agama gencar, mensosialisasikan bekerja sama dengan BWI tentunya, bagaimana pengumpulan wakaf melalui uang. Nah, ini wakaf melalui uang inilah nanti yang akan dijadikan sebagai modal usaha Mhm. untuk pengelolaan wakaf produktif. Dari pengelolaan wakaf produktif itu, uang-uang yang terkumpul dari wakaf melalui uang ataupun wakaf uang, itu Mhm. harus diinvestasikan. Nah, bicara terkait dengan investasi tentunya ada bagi hasil. Nah, Mmm. ada keuntungan-keuntungan. Nah, keuntungan itulah nanti yang akan diambil oleh para investor kita yang mengelola wakaf uang tadi ini, yang menginvestasikan ke suatu, produk, Mhm. produksi misalnya, nah itu nanti akan dibagikan ke mauquf alaihnya. Begitu ya, Mbak, ya. Ya, apalagi untuk sekarang ini, tanah-tanah wakaf yang ada di Sulawesi Barat maupun di Indonesia ini, sudah banyak, investor-investor yang ingin melakukan kerjasama. Misalnya ada lahan kosong. Mhm. Nah, ini lahan kosong wakaf. Mmm. Nah, kira-kira potensinya apa ini lahan? Apakah greenhouse, maksudnya perkebunan melon atau peternakan? Bisa saja mereka ingin berinvestasi. Mhm. Tapi ingat, kalau investasi itu wajib dilakukan dengan asuransi syariah. Karena ingat tadi bahwa wakaf ini harus sifatnya abadi, tidak Mhm. boleh rugi. Tidak Jadi berkurang. harus Oh. diyakinkan, makanya harus ada namanya asuransi syariah. Nah, itu untuk wakaf produktifnya. Nah, untuk pengumpulan gerakan Iya. wakaf uang ini, saya kira tidak terlalu memberatkan ya. Karena kalau selama ini orang untuk menjadi wakif harus memiliki harta yang banyak, contoh tanah. Mhm. Karena kemarin-kemarin itu kan orang hanya tahunya berwakaf tanah, Mhm. padahal dengan uang 10.000 kita juga sudah bisa menjadi wakif. Wah, iya iya Nah, iya. itu menariknya kalau, wakaf uang. Oh, iya iya Nah, iya. terkait dengan pengendaliannya, mungkin saya sampaikan juga pengendaliannya karena, wakif ini kan harus mengetahui ke mana uang saya. Iya betul. Iya. Nah, jangan sampai uang saya ini tidak dikelola dengan syariah. Mhm. Nah, nazir-nazir yang ditunjuk untuk melakukan wakaf uang ini, berarti dia juga harus memberikan keyakinan kepada para calon pewakif. Harus meyakinkan bahwa Iya, usaha yang akan saya jalankan ini akan seperti dikelola. ini. Dan Mhm. tentunya harus ada kepercayaan dari wakif. Oh, Mhm. betul-betul ini yang, eee, program kerjanya untuk misalnya pembangunan masjid, Iya. pembangunan madrasah, nah itu harus ada perencanaannya, ada gambarannya. Dan yang sangat menarik sekali untuk
wakaf uang, Uang iya. sekarang ada namanya aplikasi Satu Wakaf. Itu boleh kita, dari sini kita bisa langsung berwakaf. Tapi nazir-nazir yang ada ini harus resmi dulu terdaftar. Oh Namanya iya. legalitasnya harus Iya, ada. betul Karena betul. jangan sampai mereka melakukan pengumpulan uang tapi tidak membuat laporan ke BWI. BWI dalam hal ini selaku pembina nazir. Mmm, Nah, itu. iya. Nah, Baik, sangat menarik ya Bu, berbicara tentang zakat dan wakaf ini. Dan sekarang itu pun di media sosial itu sudah marak, marak sekali itu pengumpulan zakat dan wakaf itu melalui media sosial. Nah, di pemerintah bagaimana menyikapi hal ini, Bu? Di lembaga pemerintah seperti apa menyikapi adanya pengumpulan-pengumpulan zakat dan wakaf itu di media sosial? baik. Nah, inilah juga memang yang perlu ditingkatkan literasinya masyarakat bahwa ayo kita berwakaf, berzakat ke lembaga resmi. Nah itu Nah, dia. Mmm, karena, jujur saja di media-media sosial juga memang banyak yang resmi dan banyak tidak resmi. Inilah perannya pengawas lembaga zakat. nah itu dia, Bu. Eee, Apa Kementerian Agama dalam hal ini kan selaku pengawas mhm, dan melakukan pemeriksaan terhadap lembaga-lembaga zakat yang ada. Nah, untuk audit syariah kan ada namanya, Basnas dan Las itu kan diaudit. mhm, Ada 2 macam auditnya, ada audit syariah, ada audit, akuntan publik. Nah, di mana audit syariahnya ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui inspektorat yang memang sudah direkrut menjadi auditor syariah. oh iya iya Nah, iya, dan mhm, kami di Kementerian Agama provinsi dan kabupaten itu melakukan pendampingan. mhm, Ada namanya pendampingan kepada lembaga-lembaga zakat, bahwa bagaimana penyaluran, bagaimana pengumpulan, bagaimana pengelolaan dan pengadministrasian mhm, dalam lembaga-lembaga zakat tersebut. Termasuk juga melaporkan mhm, ke lembaga-lembaga zakat yang melakukan pengumpulan tanpa ada izin resmi. betul Karena betul. jujur saja banyak sekarang melalui media sosial kan. Iya betul, Bu, Nah, itu banyak. yang harus dilaporkan, karena kita juga tidak mau jangan sampai nanti dana-dana yang diklaim untuk zakat, infak, sedekah untuk Islam, tapi larinya ke lembaga-lembaga yang tidak terdaftar. Nah, Mhm, contoh kemarin yang, lembaga-lembaga yang radikalisme. Nah, mhm. itu yang dikhawatirkan. Makanya memang saat ini sangat diperketat terkait dengan pengawasan lembaga zakat. Nah itu. Ya, jadi Kementerian Agama yang harus berperan penting Betul, ya, Bu, ya ya. di dalam hal ini. Baik, sangat bermanfaat ya tentunya wawasan kita hari ini bertambah tentang zakat dan wakaf, dan tentunya sangat inspiratif. Baik, Bu, semakin ke sini semakin menarik perbincangan kita pada hari ini, namun waktu juga yang membatasi kita. Jadi mungkin ada segmen closing untuk, pemirsa kita di podcast Sipakarewa ini, Bu. Sebagai, pemerintah ya tentunya, pemerintah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Silakan, Bu. Baik, terima kasih, untuk statement closing-nya ini, gerakan pemberdayaan ekonomi umat, yang berbasis dana Mhm, zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini memang merupakan salah satu dari 8 program prioritas Kementerian Agama. Kementerian Agama ingin menjadi institusi yang ingin memberikan manfaat dan dampak nyata kepada masyarakat. Tentunya kita ketahui bersama bahwa kualitas keimanan dan keberagaman kita ditentukan seberapa besar kita memberikan manfaat kepada orang di sekitar kita. Melalui jargon ikhlas beramal, kemak berdampak, zakat dan wakaf produktif dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Asta Protas dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan umat. Saya kira itu. Masya Allah. Baik, Bu, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas wawasan yang inspiratif pada hari ini. Semoga perbincangan kita hari ini merupakan atau menambah motivasi kita untuk tidak hanya menunaikan zakat dan wakaf,
tetapi juga berperan dalam menggerakkan ekonomi Literasi, syariah yang adil, produktif dan penuh hikmah ya, Bu, ya. insyaallah. Dan tentunya kita mengharap, berkah dari Allah Subhanahu wa Amin amin Ta'ala. ya rabbal alamin. Jadi Ah, satu lagi Bu, ada mungkin ya? saya tambahan sedikit Boleh ya. boleh, tidak apa-apa, Bu, Kalau ya. kita belum bisa berwakaf, Mhm, minimal kita membantu mengamankan aset wakaf dengan melaporkan mhm. masjid-masjid atau tanah wakaf yang kita ketahui belum memiliki sertifikat wakaf, itu. Good, Bu. Ya, tentu ya. Eee, Heeh. itu tambahan satu tadi Iya, itu. betul betul, Bu. Jadi sahabat Regi dimanapun Anda berada, usai kita, perbincangan kita pada hari ini, jadi tentunya, kami mengharap, atau kami berharap kepedulian kita untuk mengamankan aset-aset wakaf seperti yang disampaikan narasumber kita pada hari ini. Jadi saya Darneli pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya tentunya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terakhir, warahmatullahi eee, wabarakatuh. terakhir lagi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.